Oke, kita masuk lagi tadi ke bagian sharingnya. Jadi tadi matanya sudah kita bahas, kemudian sekarang kita masuk ke bagian ma'ani al-mufradatnya sudah. Sekarang ada syarhul hadisnya, dan di bagian sini ada penjelasan bahwasannya hadis ini diambil dari kitab Sahih Muslim gitu. Jangan kalian bayangkan kitab Sahih Muslim itu bentuknya cuma satu kitab kayak modul kalian, enggak. Tapi Sahih Muslim itu adalah karangan Imam Muslim yang jumlahnya itu banyak banget jilidnya. Saking tebelnya itu kalau kalian lihat di perpustakaan yang ngejual kitab Sahih Muslim itu gede banget. Jadi ada terdiri dari beberapa buku. Dan salah satu bukunya itu ada yang Kitabul Qadar, yaitu buku yang berbicara tentang masalah ketentuan Allah gitu. Jadi kitab Sahih Muslim itu adalah kitab kumpulan hadis yang di dalamnya dipisah-pisah berdasarkan temanya. Misalnya, oh ini temanya tentang tauhid, berarti nanti ada kitab tauhid, Sahih Muslim kitab tauhid. Ada temanya tentang masalah akhlak, berarti nanti ada Sahih Muslim, Kitabul Akhlak, temanya tentang akhlak. Dan itu kitabnya banyak banget, ada beberapa jilid gitu. Itu hebat Imam Muslim. Imam Muslim pun nulisnya nggak pakai Microsoft Word, tapi pakai tangan. Kalau gagal nggak bisa dihapus gitu. Ini salah satu keahlian ulama yang mungkin zaman sekarang nggak ada lagi yang bisa melakukan hal itu. Nah, hadis ini ada di dalam kitab Al-Qadar atau kitab yang isinya tentang membahas kekuasaan Allah, apa kehendak Allah dalam menetapkan sesuatu gitu. Masuk dalam Kitabul Qadar dalam Sahih Muslim. Babu fil amri bil kuwah, dalam bab atau subbab pembahasannya tentang perintah untuk menjadi kuat dan meninggalkan sifat tidak berdaya. Wal isti'anatu billah, kemudian meminta tolong kepada Allah dan lain-lain ya, wa tafwidul muqaddim lillah. Nah, sekarang kita masuk ke syarhul hadisnya. Ini bagian yang sebenarnya krusial banget karena ini tentang pembahasan hadisnya ya, dan biasanya lumayan agak panjang. Bentar, kita masuk ke bab selanjutnya. Nah, ini lumayan panjang. Akan Ustadz jelaskan perlahan-lahan sambil Ustadz tulis biar kalian bisa mengetahui bagian mana yang Ustadz maksudnya. Pada syarhul hadisnya, pada penjelasan hadisnya, di sini ada penyusun bukunya menuliskan hadal hadis, bahwa hadis ini, hadis yang membahas yang tadi kita bahas itu matannya, yubayyinu lana, menjelaskan kepada kita annal mu'min, bahwasannya orang beriman, al-qawi, yang kuat, khairun, baik, wa ahabbu, dan lebih disukai ilallah, di sisi Allah, minal mu'minina dhaif, daripada mukmin yang lemah gitu. Al-quwatul mahmudah, al-quwatul mahmudahuna, al-quwah, kekuatan mahmudah yang terpuji di sini, maksudnya di dalam hadis ini yang dimaksud dengan kekuatan yang terpuji itu adalah tahtamilu sahibaha, yang membawa pemiliknya. Sahibaha itu pemiliknya, tahtamilu kan asal dekatnya dari hamalayah milu ya. Tahtamilu sahibaha, yang bisa membawa pemiliknya, kekuatan yang bisa membawa sang pemiliknya fitoah, dalam hal ketaatan. Fitoah. Min syiddatil badan, dari kuatnya badan gitu maksudnya. Ini diserap ke dalam bahasa Indonesia ya, badan. Badan juga diambil dari bahasa Arab, al-badan. Min syiddatil badan, dari kuatnya badan atau fisik, wa azimatin nafs, dan kuatnya tekad di dalam jiwa, azimah. Ini kalau yang punya nama azam itu diambil dari ini, azimah, tekad, dan memiliki tekad yang kuat di dalam jiwanya gitu. Ini yang dimaksud dengan kekuatan sejati yang dimaksud dalam hadis ini. Fayakunu aktsara amalan, maka dia akan menjadi banyak amalnya. Ya sudah bisa dipastikan kalau seseorang punya fisik yang kuat, kemudian dia punya tekad yang membaja, otomatis amalan ibadah dalam hidupnya pasti akan banyak. Ya. Dia nggak akan males-malesan, dia nggak akan membuang waktunya dengan percuma, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Karena dia punya tekad yang tetap mempertahankan dia pada track recordnya gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya, autakunu al-quwah bilmal, atau yang dimaksud dengan kuat di sini adalah bilmal, dengan harta. Bagi yang memiliki kelebihan harta, wal ghina, dan kekayaan. Fayakunu aktsar nafaqah, maka dia akan menjadi yang paling banyak berinfak. Dan maksud kekuatan di sini bisa juga dalam hal duit ya, dalam hal uang, dalam hal kekayaan, sehingga dia bisa menjadi kuat dan semakin banyak berinfak fi sabilil khair, pada jalan yang benar gitu. Bukan diinfakkan pada jalan yang salah. Karena ada juga diinfak ke jalan yang salah gitu. Kebatilan pun ternyata butuh dana juga, walaupun mungkin terkesannya nggak berguna gitu, tapi mereka juga membutuhkan dana, sehingga ada sabilul khair dan sabilul syar, ada jalan yang baik dan jalan yang buruk. Jangan sampai kita infakkan harta kita pada jalan yang sia-sia atau bahkan buruk. Wa aqalla mailan ila talabid dunya, wa aqalla mailan, dan sedikitnya harta gitu. Kekurangan harta akan mengarahkan kita kepada talabid dunya, mencari dunia gitu. Kita sudah membahas hadis tentang masalah apakah boleh mencari dunia, boleh selama tujuan untuk akhirat. Jadi kita hidup di dunia tidak hanya fokusnya pada dunia, tidak hanya fokusnya pada akhirat, tapi dua-duanya. Dan akan menjadi salah kalau kita justru fokusnya hanya pada dunia.
Salah satu sebab yang bikin kita fokus banget sama dunia dan melupakan akhirat adalah aqalla mailan. Sedikitnya uang, sedikitnya harta. Wa kullu hadhil wujuh zahiratun fil quwwah wa kullu hadhihi, dan semua ini al-wujuhu zahirah adalah bentuk nyata, al-wujuh adz-zahirah, dan semua ini adalah bentuk nyata fil quwwah dalam hal kekuatan. Yang dimaksud kekuatan dalam hadis ini gitu. Kekuatan dalam segi badan, dalam segi tekad, dan dalam segi kemampuan finansial atau keuangan. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa amma sedangkan qauluhu perkataannya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kalimat wa fi kulli khair. Tadi kan di matan hadis tadi ada ya wa fi kulli khair. Nah, yang dimaksud dari perkataan wa fi kulli khair, fa maknahu, maka maknanya adalah fi kulli minal mu'minina al-qawi wa dhaif khairun. Fi kulli minal mu'minina, baik itu dari mukmin yang kuat ataupun yang lemah, mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Itu yang dimaksud dari kata wa fi kulli khair. Fa maknahu fi kulli mu'min al-qawi wa dhaif khair. Maka yang dimaksud adalah di setiap mukmin yang kuat dan lemah itu ada kebaikan di dalamnya. Karena apa? Liistirokihima, karena keberkaitan mereka, keikutsertaan mereka dalam hal iman. Ini yang membuat mereka menjadi baik. Walaupun kalau dikatakan mana yang lebih Allah cintai, maka yang lebih Allah cintai adalah mukmin yang kuat. Dan kuat di sini dalam artian kekuatan yang mengarahkan kita kepada ketakwaan, baik itu kekuatan badan, kekuatan tekad, juga kekuatan finansial. Nggak melulu yang dimaksud kuat itu adalah yang badannya paling bagus, badannya paling sterk, badannya yang paling six pack gitu. Walaupun sebenarnya berbadan bagus, badan six pack itu juga salah satu sunnah, karena Rasulullah juga seperti itu. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah di sana sahabat menjelaskan bahwasannya perutnya Rasulullah itu bentuknya kayak batu yang bertumpuk. Jadi six pack itu salah satu sunnah. Maka kalau teman-teman mau perutnya six pack, niatkan supaya demi mencontoh Rasulullah SAW dan bukan yang lain, sehingga akan berpahala nantinya. Cuma yang lebih penting dari hal itu adalah kekuatan yang membawa kita kepada ketaatan. Ini titik pentingnya. Nah, pembahasan yang barusan kita bahas ini, di poin 1 ini bukan pembahasan yang ditulis begitu saja oleh penyusun buku, tapi diambil dari, sebentar, ada di catatan kakinya. Catatan kakinya, saya lihat dulu. Di catatan kakinya, ini diambil dari Syarah Nawawi ala Muslim, diambil dari penjelasan Imam Nawawi terhadap kitab Sahih Muslim. Jadi di zaman dulu, hujan deras ya, semoga tetap kedengeran suara Ustadz ya. Jadi di zaman dahulu para ulama yang sesama ulama hadis pun sering menjelaskan hadis dari ulama yang lain gitu. Maka di sini ditulis Syarhun Nawawi alal Muslim, penjelasan Imam Nawawi terhadap hadis Imam Muslim. Dalam bukunya Imam Nawawi, Kitabul Qadar, yang membahas tentang Al-Qadar, kehendak Allah. Babul Iman, pada subbab pembahasan iman lil Qadar, kepada Qadar, wal id'anulah. Nomor hadisnya adalah nomor hadis 215 pada buku pembahasan Imam Nawawi. Oke, clear all drawing. Kemudian kita lagi beranjak ke atas. Masih ada sedikit potongan syarhul hadisnya yang belum saya jelaskan. Nah, pada bagian ini, wa alal mu'min, dan bagi seorang mukmin, bisa kalian lihat di layar kalian, wa alal mu'min an yahris ala ta'atillah, untuk bersungguh-sungguh dan bertekad untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alal mu'minina an yahris ala ta'atillahi ta'ala, dan kepada orang mukmin haruslah bersungguh-sungguh dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, waraghabah fima indah, dan benar-benar termotivasi gitu tentang ketaatan ini. Wa talabil i'anah minallah, dan meminta al-i'anah, pertolongan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, ala dalik, dalam hal ini. Dalam hal ini kita harus minta pertolongan pada Allah. Karena seberapapun kuat badan kita, seberapapun membajanya tekad kita, sebesar apapun uang tabungan kita dan kemampuan finansial kita, tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala kita bisa apa gitu. Makanya di sini ditekankan untuk tetap meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah makhluk yang lemah dan kita hanya bisa meminta kepadanya, tidak kepada yang lain. Wa adamil ajz, dan larangan untuk bersikap tidak berdaya gitu. Larangan untuk bersikap kayak nggak punya harapan hidup, itu nggak boleh dalam Islam. Jadi kita harus punya tekad yang baja gitu. Wa adamil kasal, dan larangan untuk malas-malasan. Malas-malasan merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Bahkan ini bahkan bisa jatuh kepada dosa kalau misalnya kemalasan ini mengganggu pola ibadah kita. Kemalasan ini membuat kita berhenti melakukan hal-hal yang baik. Wa adamil kasal, dan larangan untuk berbuat malas, antola bita'ah, dalam hal mencari ketaatan, wal i'anah, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabil i'anah. Nanti kalau misalnya ada yang baru datang dan tertinggal banyak materinya, kebetulan ini sudah Ustadz record, nanti bisa kalian tonton di YouTube ya kalau nanti sempat Ustadz upload.
Nah, kemudian terakhir, pembahasan terakhir yaitu tentang fawaidul hadis atau faidah-faidah yang terkandung dalam hadis ini. Apa aja sih faidah yang terkandung dalam hadis ini? Ada 5 poin yang dicantumkan oleh penyusun bukunya. Yang pertama adalah innal quwwata wadha'f innal quwwah wadha'f innama huwa binisbatil mujahadati nafs wal muhafadzati ala ta'ah. Sesungguhnya kekuatan, kuat dan lemah yang dimaksud di sini adalah binisbah berdasarkan limujahadatin nafs, berdasarkan usaha atau kuatnya tekad jiwa, wal muhafadzah dan bentuk penjagaan kepada taat. Maksudnya gini, Ustaz jelaskan agak rinci ya, karena kalau perkata ini agak membingungkan bahasa Arabnya. Yang dimaksud, yang ditekankan Rasulullah dalam hal kuat dan lemah di sini adalah kemampuan jiwa kita dalam berusaha untuk menggapai ketakwaan. Nah, juga selain berusaha menggapai ketakwaan, juga bagaimana dilihat dari muhafadzah, cara kita menjaga ketakwaan itu tidak luntur. Gitu. Yang dimaksud dari kekuatan di sini. Dan poin kedua, al-hathu 'alal mu'min bi an yakuna qawiyul badan wal mal wa azimatin nafs. Al-hathu dorongan, ini pasti akan sering kalian dengar pada mata pelajaran hadis di bagian fawaidnya. Al-hathu dorongan atau motivasi 'alal mu'min kepada orang beriman bi an yakuna qawiyul badan supaya memiliki fisik yang kuat. Wal mal dan harta juga finansialnya harus kuat, wa azimatin nafs dan tekad yang membaja dan tekad yang kuat di dalam jiwanya. Nah, ini yang tekankan 3 poin ini. Nomor 3, karena al-mu'minul qawi, bahwasannya mukmin yang qawi, mukmin yang kuat, yu'athar bil akharain. Akan mendapatkan yu'athar bil akharain wa tawaffa min ajli an yu'athar. Oh ya, akan mendapatkan 2 keuntungan. Yu'athar bil akharain. Fatafawwaqa mihnatun tafawuqi min ajli an tu'athar fin nas gitu. Maka akan bisa memperdalam mihnah. Mihnah itu apa ya? Mihnah itu kayak profesi gitu loh. Wa tafawwaqu min ajli an tu'athar fin nas, yang mana ini nanti akan bermanfaat min ajli an tu'athar fin nas bagi manusia banyak gitu. Oh, maksudnya kalau misalnya seorang muslim yang kuat kemudian punya tekad yang membaca, dia bisa menghasilkan banyak hal positif bagi manusia yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat, an yahris al mu'min ala ma yanfa'uhu, untuk bagi seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh dalam menekuni sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, wa an yabhasu, dan harus mencari an syai'i, sesuatu yang al mufid fi hayati, bermanfaat dalam hidupnya gitu. Di sini ditekankan bahwasannya seorang muslim itu harus bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya, harus bersungguh-sungguh dalam menggali potensinya, harus bersungguh-sungguh dalam memperdalam skillnya gitu. Juga bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya. Sayang sekali kan kalau misalnya kita dalam hidup, yang hidup kita juga seberapa lama di dunia ini, terus kita nggak punya efek apa-apa, nggak punya efek positif apa-apa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi sebetulnya di masa pandemi seperti ini banyak sekali skill-skill yang bisa kita tingkatkan gitu. Jangan sampai kita nyari alasan, oh karena lagi pandemi maunya males-malesan, terus menghabiskan waktu banyak hanya untuk main game, itu kan sia-sia sekali. Gitu. Lebih baik kita habiskan banyak waktu untuk memperdalam skill dan keahlian kita dalam bidang yang lain. Contohnya apa? Di sini seenggaknya ada, Ustaz lihat di internet, ada beberapa skill yang bisa kita perdalam tanpa harus keluar banyak biaya. Gitu. Sebentar ya. Nah, di masa liburan ini banyak banget loh skill bervalue tinggi yang bisa dipelajari dari internet, yang mana jangan sampai hidup kita habis cuma buat game doang gitu. Banyak banget skill yang bisa kita tingkatin dari internet yang itu nggak perlu banyak keluar biaya, kayak bahasa asing, coding, memasak, graphic design, teknologi, creative thinking, logic reasoning, video editing, bahkan sampai time boxing gitu. Kalau teman-teman punya kelebihan kuota segala macam daripada dimanfaatkan untuk main game, lebih baik digunakan untuk meningkatkan skill ini, karena skill ini akan sangat bermanfaat bagi kalian. Apalagi di zaman teman-teman semua sekarang hidup, yang lebih ditekankan dalam hal pekerjaan itu bukan ijazah, tapi skill. Kita tanya kepada saudara-saudara, teman-teman sekalian gitu yang udah nyari kerja, apakah ijazah segitu berperan penting dalam mencari pekerjaan di masa sekarang? Enggak. Apa yang ditekankan adalah skill. Sayang sekali kalau kita kuliah tinggi-tinggi tapi nggak punya skill. Perusahaan-perusahaan yang nyari juga males gitu.
Dan apalagi di zaman sekarang kalau kita punya skill, bekerja nggak mesti harus masuk perusahaan. Kita bisa freelance. Bekerjanya bisa dimanapun dan kapanpun. Banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya, mungkin kalau yang punya spek komputernya dewa gitu, bisa milih banyak pilihan, bisa graphic design, bisa video editing, bisa jadi web developer, bisa belajar programming, dan itu bisa kita cari gratis dari internet, dari YouTube. Kalau yang nggak punya komputer dengan spek tinggi, bisa melakukan hal-hal lain yang bermanfaat bagi dirinya, bisa menguasai bahasa asing, bisa dengan memasak, apalagi yang punya uminya jago masak terus punya bisnis catering, sayang banget kalau itu nggak dimanfaatkan gitu. Minta baik-baik Umi untuk mengajari ilmunya. Dan zaman sekarang laki-laki yang bisa memasak itu sangat banyak dibutuhkan gitu. Banyak banget restoran yang mencari kokinya itu laki-laki, jarang ada yang nyari koki perempuan. Juga selain itu bisa meningkatkan banyak hal lain seperti digital marketing, kemudian memperdalam Excel, bahkan foto editing. Foto editing butuh komputer yang bagus ya. Mungkin kayak writing, menulis itu nggak perlu komputer yang bagus-bagus banget gitu. Digital marketing, kemampuan marketing atau memasarkan juga nggak butuh komputer yang bagus-bagus amat. Bahkan dengan handphone biasa kita bisa melakukan hal itu. Bahkan untuk nyari pendapatan, nyari hal-hal bermanfaat, mencari pemasukan dalam hidup, zaman sekarang nggak perlu kreatif dan membutuhkan perangkat yang begitu mahal gitu. Mungkin teman-teman semua pernah lihat di YouTube ada video yang nggak penting banget tapi laku gitu, yang nontonnya banyak. Nusat punya ini contohnya. Tadi nyari searching di YouTube nih. Apakah untuk menjadi YouTuber kita butuh video kamera yang bagus dan ide yang begitu wah? Nggak juga. Coba teman lihat video ini. Lihat aja dari judulnya. Kira-kira apa itu butuh kreativitas? 2 jam nggak ngapa-ngapain. Dan ini viewernya kalian lihat berapa? 4 juta viewernya. Dia nggak pakai kamera bagus, nggak pakai ide yang wah, 2 jam nggak ngapa-ngapain, yang nonton 4 juta. Subscribernya 52 ribu, yang like-nya 126 ribu. Ini bahkan kualitas grafisnya masih lebih bagus grafis Free Fire ya dibanding kameranya gitu. Nah, terus bahkan ada juga yang temanya ini doang, ngasih makan ikan piranha, nggak pakai opening, nggak pakai closing, cuma ngasih makan ikan piranha, dapat viewernya 8 juta. Kalian lihat. Zaman sekarang untuk melakukan sesuatu nggak perlu dengan kreatif yang level dewa, enggak. Yang dibutuhkan tekad kalian gitu. Kalau misalnya zaman sekarang masih nyari alasan, itu pasti nggak akan maju-maju. Yang harus kalian lakukan sekarang apa? Cari peluang. Apa yang bisa kita lakukan? Apa skill yang bisa kita tingkatkan selama masa pandemi ini? Jangan main game terus harian gitu sampai akhirnya banyak waktu terbuang dan nggak ada manfaat yang dihadirkan. Jangan sampai ya. Teman-teman semua silahkan telusuri minatnya apa. Saya tuh sukanya ini. Kira-kira ini bermanfaat nggak bagi orang lain? Oh ini bermanfaat nih kira-kira buat nyari uang nanti gitu. Apalagi kalau skill ini sudah kalian miliki dari sejak dini, nanti ketika kuliah nggak perlu lagi minta-minta duit ke orang tua. Bahkan bisa menghasilkan duit sendiri dan memudahkan orang tua ke depannya. Nah kita lanjut lagi ya pada pembahasan fawaid terakhirnya. Di sini ada di poin terakhir. An yasta'in al-mu'min billah. Dan ini adalah paling pokoknya. Supaya kita semua sebagai seorang mukmin harus selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli umuri, dalam segala hal di hidup kita, wa adamil ajz, dan menghindari sikap tidak berdaya gitu. Ini yang terpenting gitu. Seberapapun bagusnya skill kita, seberapapun bagusnya achievement point yang kita dapat, kalau misalnya kita tidak minta bantuan kepada Allah, bisa jadi lancar-lancar aja selama prosesnya, tapi bisa jadi Allah tidak memberkahinya, dan itu sangat rugi. Sesuatu yang tidak Allah berkahi, walaupun kelihatannya itu maju, maka akan banyak sekali madorot yang tersimpan di dalamnya. Begitu teman-teman.